Pemberontakan Darul Islam Tentara Indonesia DITI di Jawa Barat dapat ditelusuri sejak 7 Agustus 1949. Pada hari itu, Sukarmaji Marijan Kartosoewiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Salah satu penyebab pemberontakan DITI di Jawa Barat adalah ketidakpuasan Kartosoewiryo terhadap keputusan perundingan Renville. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Pemberontakan DITI Jawa Barat dipimpin oleh Kartosoewiryo, namun ia tidak sendiri. Ada sejumlah tokoh DITI Jawa Barat lainnya seperti Karman, Taha Arsad, dan Sanusi Partawijaya. Lantas, bagaimana akhir pemberontakan DITI di Jawa Barat dan penyelesaiannya? Sebelum beranjak ke pembahasan itu, ada baiknya memahami lebih dulu kronologi dan latar belakang pemberontakan DITI di Jawa Barat. Latar belakang pemberontakan DITI di Jawa Barat adalah ketidakpuasan Kartosoewiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang kala itu masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda. Kolonial Belanda ditakutkan akan datang lagi dan menguasai wilayah Indonesia. Perundingan Renville pada 7 Januari 1948 antara pihak Indonesia dan Belanda juga menimbulkan masalah baru. Kubu Kartosoewiryo menganggap keputusan terkait memberi wilayah Jawa Barat sebagai bagian dari Belanda tidak mencerminkan arti kemerdekaan sebenarnya. Bahkan kebijakan tersebut membuat Kartosoewiryo mengklaim Jawa Barat sebagai wilayah independen, bukan bagian Indonesia lagi. Dalam Darul Islam, suatu pemberontakan 1955, C. Van Dyck menerangkan saat itu Kartosoewiryo bertemu dengan Raden Oni dari Laskar Sabilillah Tasikmalaya. Mereka berniat mempertahankan Jawa Barat bersama Sabilillah dan Hizbullah. Pada Februari 1948, Tentara Islam Indonesia (TII) dibentuk di Priangan dengan menetapkan Raden Oni sebagai panglima. Penetapan ini terjadi dalam pertemuan di Desa Pangpedusan, Cisayong, Tasikmalaya. Laskar Hizbullah Sabilillah dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) hadir di forum tersebut. Upaya pendirian NII di Jawa Barat tercium oleh pemerintah Indonesia. Kartosoewiryo dan kawan-kawan rupanya tidak mendapat informasi terbaru terkait perkembangan kedaulatan Indonesia setelah perundingan Romroyen dan konferensi meja bundar KMB. Tokoh Islam Indonesia Muhammad Nasir yang nantinya menjabat sebagai Perdana Menteri mengaku ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk mengirim surat kepada Kartosoewiryo perihal perkembangan kondisi terbaru. Namun sebutnya dalam buku Muhammad Nasir 70 tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan 1978. Surat yang ditulis pada 4 Agustus 1959 itu tidak sampai di tangan Kartosoewiryo sesuai perkiraan. Proklamasi Negara Islam Indonesia. Lantaran tidak tahu perkembangan yang terjadi, ketidakpuasan Kartosoewiryo akhirnya mencapai puncak. Proklamasi NII sebagai negara pun dikumandangkan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 7 Agustus 1949.
Isi proklamasi NII ala Kartosoewirjo di antara lain: Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kami umat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia itu adalah hukum Islam. Demikian bunyinya, lalu ditutup dengan takbir dan tanda tangan Kartosoewirjo. NII dalam maklumat pemerintahan nomor 11/7 menuliskan bahwa 17 Agustus 1945 atau Hari Kemerdekaan Indonesia adalah akhir masa hidupnya bangsa Indonesia. Kartosoewirjo telah menetapkan langkahnya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan NII. Sebagai sahabat masa remaja Soekarno ini merangkai konsep bentuk dan sistem pemerintahan baru dengan dirinya sebagai imam negara. Tokoh DITI Jawa Barat ada beberapa selain Kartosoewirjo yang mengklaim sebagai imam negara. Kesemuanya menjabat di NII yang baru diproklamasikan pada 7 Agustus 1949. Wakil imam yang diisi oleh Karman, Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Sanusi Paratawijaya, sedangkan Menteri Penerangan diduduki oleh Taha Arsyad. Terakhir, ada beberapa posisi menteri lagi seperti Menteri Keuangan Udin Kartasasmita, Menteri Pertahanan Raden Oni, dan Menteri Kehakiman Ghazali Tusi. NII bertahan belasan tahun dengan cara gerilya di hutan-hutan di tanah Sunda untuk mempertahankan diri dari kejaran militer Republik Indonesia. Namun, gerakan NII ternyata juga meresahkan masyarakat. Dikutip dari tulisan Irfan Teguh berjudul Di Gorok Gerombolan, kesaksian kekejaman DITI di Bandung, yang mengangkat kesaksian warga bernama Emeh. Emeh ingat betul bagaimana ia dan warga lainnya hampir setiap hari harus menyediakan nasi untuk orang-orang DITI. Mereka juga seringkali diperlakukan kasar oleh anak-anak buah Kartosoewirjo. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai DITI di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosoewirjo. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.